Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pintar, selamat datang di Hamasa Private Channel. Kembali lagi dengan saya Kak Ina yang akan menemani adik-adik untuk belajar secara seru dan insya Allah akan sangat bermanfaat. Pada video kali ini, kakak akan membahas cara bagaimana menjumlahkan bilangan campuran. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, adik-adik jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya supaya adik-adik gak ketinggalan video-video terbaru dari Hamasa Private Channel. Terima kasih. Nah, baik, sekarang kita akan belajar cara menjumlahkan bilangan campuran. Adik-adik perhatikan baik-baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bilangan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kemudian setelah itu kita akan samakan penyebutnya. Lalu setelah sama semuanya baru bisa kita jumlahkan pecahannya. Nah, setelah itu yang terakhir kita sederhanakan hasilnya, kalau bisa kita rubah kembali ke bentuk bilangan campuran. Nah, sekarang mari kita coba dari soal yang pertama. Untuk soal pertama itu pecahannya ada 1/5/6 ditambah 1/1/2. Nah, tadi untuk langkah pertama kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 6 dikali 1 ditambah 5. 6 dikali 1, 6 ditambah 5 jadi 11/6 ditambah 2 dikali 1, 2 ditambah 1 jadi 3/2. Kemudian setelah ini kita lihat penyebutnya ini ada 6 dengan 2. Maka kita cari KPK dari 6 dan 2. Akan kerjakan di bawah sini ya. 6 dengan 2. Nah, pertama-tama kakak akan bagi dulu dengan 2, karena kedua angkanya bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Ini masih kita bisa bagi, yaitu kakak akan bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dibagi 3 tetap 3. Tetap 1, mohon maaf. Maka KPK-nya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Maka kita ubah penyebutnya menjadi per 6. Sekarang kita perhatikan untuk penyebut 6 ini. 6 dikali berapa yang hasilnya adalah 6, yaitu 6 dikali 1. Maka 11 sebagai pembilangnya kita harus kalikan juga dengan 1. 11 dikali 1 hasilnya adalah 11. Kemudian kita lihat untuk penyebut 2. 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 6, yaitu 2 dikali 3. Maka pembilangnya pun kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Jadi 11 ditambah 9, 20/6. Nah, kemudian 20/6 ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran dengan cara bagi kurung, yaitu 20 dibagi dengan 6. Nah, adik-adik perhatikan, kita cari 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20 tetapi tidak lebih dari 20. Kita mulai dari 6 dikali 1. 6 dikali 1, 6. Kemudian 2 dikali 6, 12. 3 dikali 6, 18. 4 dikali 6, 24. Itu sudah lebih dari 20. Maka perkalian 6 yang paling mendekati 20 itu ada di 6 dikali 3 yang hasilnya 18. Maka di sini 3. Kemudian 3 dikali 6, 18. Sekarang kita kurangi. Ini hasilnya 2. Maka bentuk pecahan campuran dari 20/6 adalah 32/6. Nah, ini untuk pecahan 2/6-nya masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi angka yang sama, yaitu kita bagi dengan 2, sehingga menjadi 3, 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi 3/1/2. Nah, ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya kita ke nomor 2.
Untuk pecahannya adalah 21/6 ditambah 11. Ingat bahwa kita harus mengubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 6 dikali 2, 12 ditambah 1 jadi 13/6 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 jadi 3/2. Selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Perhatikan penyebut 6. 6 dikali berapa yang hasilnya adalah 6, yaitu 6 dikali 1. Maka 13 pun sebagai pembilangnya kita kalikan dengan 1. 13 dikali 1 hasilnya adalah 13. Selanjutnya 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 6, yaitu 2 dikali 3. Maka 3 pun kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya, setelah penyebutnya sama, maka adik-adik bisa langsung jumlahkan pembilangnya. 13 ditambah 9, itu hasilnya adalah 22/6. Nah, kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara bagi kurung, yaitu 22 dibagi dengan 6. Nah, kemudian kita cari lagi perkalian 6 yang hasilnya mendekati 22, yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18. Maka di sini 3 dikali 6, 18. Kemudian 22 dikurangi 18 hasilnya adalah 4. Maka bentuk pecahan campurannya menjadi 3/4/6. Nah, ini untuk pecahan 4/6 masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi angka yang sama, yaitu menjadi 3. 4 dan 6 ini bisa kita bagi dengan 2, yaitu 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya 3/2/3. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu nomor terakhir. Pecahannya adalah 1/2/3 ditambah 2 3/4. Kita ubah lagi menjadi pecahan biasa. 3 dikali 1, 3 ditambah 2, yaitu 5/3 ditambah 4 dikali 2, 8, 8 ditambah 3, yaitu 11/4. Nah, penyebutnya ini 3 dengan 4, maka harus kita cari KPK dari 3 dan 4. 3 dengan 4. Nah, pertama-tama akan kakak bagi dengan 2. 3 dibagi 2 tetap 3, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian kakak akan bagi lagi dengan 2, 3 dibagi 2 tetap 3, 2 dibagi 2 itu 1. Selanjutnya yang masih bisa dibagi, kakak akan bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dibagi 3 tetap 1. Maka KPK-nya adalah 2/2 dikali 3 sama dengan 12. Maka kita ubah penyebutnya menjadi per 12. Kita perhatikan penyebut 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 12, yaitu 3 dikali 4. Maka 5 pun sebagai pembilangnya kita kalikan dengan 4. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Selanjutnya, untuk penyebut 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 12, yaitu 4 dikali 3. Maka 11 pun sebagai pembilangnya kita akan kalikan dengan 3. 11 dikali 3 hasilnya 33. Nah, sudah sama penyebutnya, adik-adik tinggal jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 20 ditambah 33, hasilnya adalah 53/12. Kemudian kita sederhanakan, 53 dibagi dengan 12. Nah, kita cari perkalian 12 yang mendekati hasilnya 53, tetapi tidak lebih dari 53. Kita akan coba di sini ya, kita tulis di sini. 1 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian 2 dikali 12 sama dengan 24. 3 dikali 12 sama dengan 36. 4
dikali 12 sama dengan 48. 5 dikali 12 sama dengan 60. Maka yang paling mendekati itu ada di 4 dikali 12. Maka di sini 4. 4 dikali 12 hasilnya adalah 48. Kemudian kita kurangi, hasilnya menjadi 5. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 4, 5 per 12. Nah, ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, adik-adik, selesai ya untuk pembahasan ketiga soal ini. Dan yang perlu adik-adik ingat, kalau untuk menjumlahkan pecahan campuran, yang pertama adalah ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kemudian langkah kedua, adik-adik harus samakan penyebutnya menggunakan KPK. Yang ketiga, adik-adik baru bisa menjumlahkan pembilangnya. Dan setelah itu, langkah terakhir, adik-adik sederhanakan hasilnya jika hasilnya bisa disederhanakan. Nah, sekian adik-adik pembahasan dari kakak. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.